Halo, ibunya beli kopi. Apa kabar? Kabar buruk. Pesan kopi, Bu. Sedikit gula. Kopi hitam seperti jilbab Anda, ya. Pesona Mandalika tidak terbantahkan. Semua nyaman, senang, bahkan bahagia ketika mereka hadir di kawasan yang sangat cantik ini, bosku, ya. Pertamina Mandalika International Street Circuit yang kita ketahui bersama sudah melangsungkan event MotoGP dengan sukses. Walaupun begitu banyak catatan yang harus dibenahi oleh pihak penyelenggara dan pengembang, baik ITDC dan IMGPE. Pesona keindahannya tidak terbantahkan. Begitu banyak orang yang ingin kembali datang ke Lombok, hanya ingin bersantai, berjemur, bahkan berenang di pantai yang sangat eksotik. Pantai yang mempunyai pasir yang sangat bersih. Bagi para bosku, kami akan terus membuka tangan kami, memberikan karpet merah bagi Anda yang datang ke Mandalika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama saya Edi Sendoro. Dan kali ini saya berada di area sisi timur sirkuit Mandalika, di mana area ini sangat luas, bosku, yang nantinya direncanakan akan menjadi tempat hiburan, ya. Ada beberapa hal juga terkait pembangunan yang luar biasa di sini. Akan sangat menarik, taman-taman yang tempat para bosku nanti bisa nongkrong, bosku, ya. Selesai gelaran MotoGP, WSBK, terus Asia terlengkap, bahkan untuk GT Asia, ya. Semoga saja untuk F1 bisa diselenggarakan di sirkuit yang kita banggakan bersama, ya. Di belakang saya ini merupakan 2 unit eskavator yang sedang melakukan pembuatan sistem drainase dan pembuatan jalan, yang nantinya di area yang sangat luas di sini, bosku, akan terbangun untuk hotel, resort, bahkan universal seperti di Singapura, ya. Ya, seperti itu kalau melihat landscape-nya. Silahkan para bosku, ya, kepoin saja. Begitu banyak sudah menge-share bagaimana kawasan KIK Mandalika atau ekonomi khusus ini, ya, akan menjadi sebuah destinasi wisata yang luar biasa. Sehingga pihak pengembang, baik ITDC yang membuat skema ini akan jauh lebih setara dengan saudaranya di Bali, ya, di Nusa Dua, ya. Ini sistem drainase di belakang saya ini merupakan area yang kawasannya adalah Laguna. Sekaligus di bagian belakang saya di situ, bosku, merupakan area persawahan, dan memang di sini juga sama persis keadaannya dengan area sirkuit dengan begitu banyak perbukitan, ya, perbukitan yang ditanami jagung, bosku, ya. Bagaimana kondisi untuk bagian pembangunan badan jalan, yang ini merupakan salah satu bagian badan jalan yang tidak dilakukan pengaspalan tapi dengan metode pembetonan, ya. Di bagian sisi kiri maupun sisi kanan dari badan jalan ini memang Laguna dulunya, bosku, ya. Nah, di sini alat-alat berat masih begitu banyak, ya. Memang pembangunan di area kawasan ekonomi khusus Mandalika akan berlangsung sampai dengan 10 tahun ke depan, ya, untuk rampungnya ceritanya seperti itu, bosku, ya. Oke, kita dapat melihat di sini untuk kondisi yang sangat meyakinkan bahwa progres pengerjaan penataan di kawasan timur sirkuit Mandalika akan rampung nantinya, sehingga di gelaran GT Asia atau balap mobil nantinya mungkin kawasan ini akan menjadi tempat parkir yang luas, sehingga tidak akan berjubel lagi, ya, dengan kondisi yang, ya, tidak mengenakan ketika event MotoGP kemarin. Untuk para penonton yang memasuki area Tunnel 2 di zona timur, di situ memang, ya, namanya juga event pertama kali, ya, menghadapi 60.000 orang, sangat cukup membuat hati dan lelah, ya. Hati dan lelah pikiran ITDC deg-degan kemarin, ya, karena memang untung saja para penonton begitu sabar, karena mereka juga, ya, orang-orang berpendidikan, orang berduit, bosku, ya.
kawasan yang masih terus akan dilakukan pembenahan, penataan, karena memang kawasan ini dulu adalah laguna dan tempat tambak ikan, tambak udang dan tambak ikan bandang ya. Jadi di sini merupakan kawasan yang akan dilakukan penataan. Nantinya di sini juga akan terbangun resort, hotel, terus kayak universalnya Singapura ya, Universal Studio. Di situ juga hiburan, ada roller coaster ya, seperti Ancol ya. Kalau melihat landscape-nya ya, melihat gambaran dasar dari pembangunan kawasan ekonomi khusus ini ya, sesungguh sangat luar biasa karena investasinya triliun rupiah ya. Di sini memang tidak murah bosku ya. Sistem drainase saja begitu besar dengan beton-beton yang ya kalau kita buat secara mandiri mungkin bisa gantung diri bosku, karena biayanya cukup luar biasa ya. Ya tapi begitulah kondisinya, bahwa semoga saja nanti ya kalaupun ada pertukaran pemerintahan ya, semoga kawasan Mandalika ini seperti Bapak Presiden Jokowi ya, untuk membangun benar-benar ya, membangun, bukan sekadar ingin membangun tapi telantarkan ya. Banyak pembangunan dulu yang ditelantarkan untuk infrastruktur ya. Untuk infrastruktur Bapak Presiden Jokowi luar biasa menurut saya ya. Di luar tendensi keagamaan dan politik, saya tidak akan berbicara ke arah di situ, karena saya lebih melihat bagaimana progres pembangunan kita kawal supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti korupsi atau mungkin penyelewengan dana ya, karena ini merupakan kawasan yang dibangun oleh dana pemerintah ya, atau dana BUMN. Jadi ini tidak dibangun oleh swasta bosku ya. Jadi di sini kita dapat melihat di mana jalur dulunya menuju bagian gerbang timur sirkuit Mandalika ya. Tapi kita tidak akan ke sana ya, kita akan berjalan-jalan menuju area jalur bypass ya. Ada sesuatu yang unik di bagian sebelah kiri di Laguna di sini, begitu banyak bangau-bangau putih bosku ya, bangau-bangau putih ya, yang menghiasi bagian area Laguna. Tapi sayang sekali ya, banyak penembak-penembak yang tidak bertanggung jawab, suka menembak burung ya. Ya begitulah manusia bosku, saking rakusnya burung-burung pun ditembak. Padahal ini menjadi sebuah destinasi wisata nanti ini, burung-burung bangau putih ini ya, yang berada di Laguna. Ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Tentunya tetap stay tune di channel ini bosku, karena saya akan begitu banyak bercerita ya, atau memberikan informasi terkait destinasi wisata. Semoga bisa menghibur dengan vlog-vlog pribadi saya ya, karena memang kawasan sirkuit Mandalika itu sudah jeda untuk pembangunan sementara sampai dengan bulan puasa ya. Jadi tidak ada progres yang begitu banyak untuk kita liput, sehingga nanti mungkin teman-teman bosan ya, karena saya juga bukan pengamat MotoGP ya, jadi saya takutnya re-uploader bosku ya, video-video dari TV atau sebagainya yang nanti kita buat berita ya. Menghindari lah bosku ya, karena ya berpengalaman tentang hal itu tidak mengenakan ya. Lebih baik kita bercerita tentang apa adanya, dan ya semoga saja para bosku bisa terhibur dengan konten-konten yang saya sajikan. Nantinya mungkin di bulan puasa saya akan banyak bercerita tentang ya bagaimana situasinya Mandalika ketika bulan Ramadan ya, karena mungkin akan begitu banyak ya, begitu banyak pemuda-pemudi ya, jomblo-jombloan bahkan janda-janda akan berkeliaran di depan sirkuit Mandalika. Kita akan pantau juga bosku ya, bagaimana juga proses pengerjaan jalan yang masih belum tuntas, terus dilakukan proses pengerjaannya sampai sekarang. Bahkan bosku ya, untuk patung-patung yang ada atau landmark-landmark yang terpampang sepanjang sirkuit Mandalika tidak sepi dari para pengunjung wisatawan ya, dari ya kebanyakan yang lokal lah sampai dengan detik ini ya, terkaitkan tentang regulasi juga COVID-19 ya, Omikron dan apapun namanya ya. Ya begitulah bosku, dan tepat sekali kita sudah melewati Bundaran Sunggung ya, untuk melihat kondisi bagian badan jalan di sini sudah teraspal di bagian sebelah kiri yang kita lewati ini, sedangkan di bagian sebelah kanan masih dalam progres penataan ya. Nanti juga akan dilakukan untuk proses
pengaspalannya. Terima kasih, Gong Mandalika sudah mengganti gigi mobil. Oke, kita lanjutkan ya. Ini kawasan Mandalika memang akan menjadi sebuah dokumentasi sejarah ya. Di channel ini akan menjadi dokumentasi sejarah. Semoga nanti anak cucu kita bisa melihat bagaimana proses pembangunan kawasan ekonomi khusus ini ya. Jadi seperti itu ya, tidak lebih daripada itu ya. Karena AdSense-nya YouTube itu tidak besar bosku ya. Kita tidak seperti Atta Halilintar atau mungkin Raffi Ahmad, bahkan Deddy Kombuzer ya. Jadi buat senang-senang aja bosku ya, buat senang-senang saja. Karena kita ini adalah YouTuber abal-abal yang akhirnya bisa memberikan sebuah sentuhan-sentuhan baru untuk konten-konten yang terlihat sangat formal tapi ternyata sangat membahagiakan. Karena konten pembangunan itu tidak terlalu banyak orang yang nonton, tapi kenapa ya sirkuit Mandalika viral terus ya, dari mulai pembangunannya sampai dengan eventnya terus dapat penonton dengan cukup luar biasa ya. Tidak kurang dari 35 teman-teman YouTuber 86 yang tercatat ya menjadi salah satu pembuat konten tentang sirkuit. Mereka banyak penonton bosku ya. Ya kalau hitungan ribuan, puluhan ribu sampai ada ratusan itu luar biasa ya. Apalagi kita dari daerah yang paling timur ya, termasuk paling timur ya, termasuk dianggap kita tidak punya pendidikan yang bagus, terus kehidupan yang masih kolot, feodal, dianggap ya deso ya. Tapi kami di sini sangat berbahagia hidup di Mandalika, hidup di Lombok Tengah, hidup di Kecamatan Pujut yang bagi saya di setiap rumah kita singgah akan diberikan kopi gratis. Kopi ireng bosku kata orang Jawa ya. Ya, tepat sekali kita sudah dapat melihat di sini untuk bagian badan jalan yang dekat sekali di depan sirkuit Mandalika. Penataan tamannya, bahkan rumput-rumput sudah terlihat menghijau ya. Memang pohon-pohon di sini masih terlihat gundul ya. Terlihat belum ada daun-daunan, dedaunannya belum terlihat dedaunannya ya. Karena proses untuk penanaman sebuah pohon yang besar itu butuh ekstra ya, ekstra untuk cara perawatannya. Tidak segampang kalau kita menanam sebuah bibit tanaman yang kecil ya. Jadi di sini seperti tiang-tiang ya, masih belum berupa pohon ya, karena tidak punya daun dan ranting. Ya, tidak menyangka memang sirkuit Mandalika dari tahun 2019, tepatnya di bulan September awal, itu dilakukan penempatan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo untuk proses pembangunan, dan akhirnya bisa melaksanakan event MotoGP pada tanggal 18 sampai 19 20 bulan ini ya, bulan Maret, yang beberapa minggu kemarin setelah selesai. Oke bosku, kita sudah dapat melihat di sini untuk bagian depan sirkuit Mandalika yang walaupun panas begitu ya, ramenya juga tidak pernah berhenti, setiap jam terus berganti orang-orangnya ya. Terlihat di sini di landmark Mandalika yang terlihat seperti bentuk sirkuitnya ya. Ini tidak pernah berhenti ya, setiap jam ada berganti, mau panas siang hujan pun ya, petir pun tetap ramai. Bahkan di patung Bapak Presiden Jokowi juga sangat ramai, bahkan ya hampir yang datang itu berfoto di bagian patungnya Bapak Presiden Jokowi, yang sempat pro dan kontra para kadrun dan cebong ya. Karena cebong dan kadrun ini suka berkelahi di dunia maya ya. Entahlah apa yang mereka pikirkan ya. Kalau hidup-hidup tentram sajalah, dukung-dukung saja bosku, biasa-biasa saja ya. Jangan terlalu fanatik, jangan terlalu diputuskan bosku ya. Biasa saja kita hidup ya. Kalau sudah demokrasi selesai, sudah ada pemilihan presiden, sudah jadi ya presiden kita bersama, ngapain harus punya tendensi-tendensi yang lain ya. Silahkan bosku ya, jadilah menjadi netizen yang benar-benar cerdas ya. Halo ibunya beli kopi. Apa kabar? Kabar buruk. Pesan kopi bu, sedikit gula.
kopi hitam seperti jilbab Anda ya. Ya kita di sini bersama Gong Mandalika ya. Logo itu tidak cantik, cantik sekali. Ya kali ini kita bersama Gong Mandalika di depan logo atau landmark pintu gerbang barat dari sirkuit Mandalika ya. Ya kita dapat melihat di sini untuk bagian area tribun di belakang saya bosku. Tapi saya mau ngopi dulu bosku. Nanti kita akan bercerita dan begitu banyak tamu di sini atau wisatawan yang sekedar ingin melihat kondisi sirkuit Mandalika setelah gelaran MotoGP ya. Tentunya tetap stay tune di channel Edi Sendoro dan di sini kita ngopi bosku, ngopi. Ternyata sedikit gula guys. Sedikit gula. Yo, pedagangnya malu. Ya mah gelas. Yo, kapan dibuatkan saya kopi? Bisa jadi kalau Anda malu-malu begini ya. Begitulah dia. Kita akan di tribun. Ayo coba kita main-main ke Bukit Segar. Bukit Segar. Kita main-main Bukit Segar. Kayaknya lebih seru di Bukit Segar, guys. Tidak seru guys saat ini. Karena konten kita belum kumpul ini guys. Kontennya anak-anak pada sepi ya, iya. Sepi penonton. Ya karena kita tidak meliput ya ibaratnya menjadi komentator para rider, tapi kita lebih ke arah pembangunan nasional. Nah di sini proses pengerjaan masih berlangsung ya, eskavator masih bergerak di sini. Hampir nabrak sedikit ya, hampir sedikit tight. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa bosku ya, ternyata tanpa harus digerakkan sepeda motornya, eskavator ini bergerak dengan sedikit bergoyang-goyang. Ya, posisinya pengerjaan untuk sistem drainase di bagian tribun barat. Hai, woi, boleh guys. Oke bosku, kali ini kita akan menaiki area tribun merah putih. Nah, di sini ya kita akan bernostalgia ya. Ini sepertinya para pekerja belum membongkarnya ya bosku ya. Nah, kita sudah sampai di tribun merah putih di bagian area Outerland Service Route dari tikungan ke-14, 15, dan 16 di sini ya. Suasananya masih terasa ya untuk para rider ketika balapan ya. Di sini ada nomornya bosku ya. Ternyata ada nomornya ya. Kenapa Anda merenung di situ, guys? Ini terlihat tribunnya kalau menggunakan video drone itu berwarna merah putih dan kita ngopi di sini bosku. Ngopi. Enak sekali di sini bosku. Enak sekali kita menikmati sirkuit Mandalika ini dengan kondisi dan situasi yang lengang ya. Oh, ada yang lari-lari tuh. Dia bawa anjing apa lagi ngapain? Oh, tim road grip itu lagi melakukan pengecatan rupanya. Enggak, pengecekan. Oh, pengecekan itu ya, pengecekan lintasan ternyata bukan pengecatan ya.
Oke, tolong ditaruh kopinya. Ini mau jatuh ini kopi saya mau jatuh. Ini mau jatuh. Oke, terima kasih. Ya bosku, kita bersantai saja di sini ya karena tribunnya akan dibongkar. Ceritanya selesai Lebaran ya. Jadi di sini masyarakat pengunjung diberikan untuk sekedar mau melihat bagaimana sih rupanya sirkuit, karena mereka mungkin kemarin tidak menonton atau tidak hadir di gelaran MotoGP. Sekarang ya untuk memberikan sebuah kepuasan karena sirkuit Mandalika ini merupakan destinasi wisata. Lagi sebentar kita akan menggunakan materi video udara untuk melihat kondisi ya. Ya, terlihat di bagian area zona tengah di sini bosku ya. Ada terlihat eskavator ya, apa yang dikerjakan? Sepertinya drainase saja ya. Oke, beginilah kondisinya.